Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini bisa bertemu lagi dengan Bapak di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang pernikahan menurut syariat Islam. Di dalam materi tentang pernikahan menurut syariat Islam, banyak yang akan kita bahas ke depan. Di antaranya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian nikah menurut syariat Islam. Yang kedua, hukum tentang pernikahan. Yang ketiga, mengenai syarat dan rukun pernikahan. Juga kita nanti akan membahas tentang talak. Langsung saja kita bahas yang pertama mengenai tentang pengertian nikah. Apa sih nikah itu? Nikah sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata dari perkawinan. Jadi bisa disebut nikah, bisa disebut juga kawin. Kalau nikah menurut bahasa itu artinya bersatu atau berkumpul. Adapun di sini nikah menurut syariat Islam atau menurut istilah yaitu menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Jadi yang tadinya tidak boleh kalau sudah menikah itu dinyatakan boleh antara bergaul antara laki-laki dengan seorang perempuan yang tadinya bukan mahramnya, tapi kalau sudah menikah itu menjadi boleh bersatu. Juga daripada nikah itu sendiri akan mengakibatkan di antaranya ada hak dan kewajiban. Ada hak suami seperti apa, hak istri seperti apa. Itu diatur dalam agama Islam supaya menjadi keselarasan, supaya menjadi suatu yang bisa diterima oleh istri, juga diterima oleh suami. Mungkin itu diatur dalam hukum tatangan Islam tentang mudakahah. Supaya bagaimana mudakahah kita ini, nikah kita ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Jadi hikmah daripada nikah itu selain kita tenang, selain kita tentram, juga yang dihasilkan daripada nikah itu adalah kita mendapatkan keturunan yang banyak dari hasil pernikahan kita itu. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang hukum dari pernikahan itu. Apa sih dari hukum nikah itu? Hukum nikah sunnah menurut syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di sini pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan di syariat Islam demi terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi sangat dianjurkan nikah itu bagi seseorang yang sudah mampu fisiknya, mampu materinya, mampu mentalnya, itu disyariatkan oleh syariat agama kita yaitu agama Islam. Demi terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat perlu adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang itu diperbolehkan untuk menikah baik 1, 2, 3, dan 4. Maksimal itu umat Nabi Muhammad itu maksimal pernikahan itu sampai 4. Itu kalau bisa adil. Kalau memang tidak bisa adil, adil dalam segalanya, dari mulai harta, pembagian, dari perhatian, dan sebagainya, itu dikhawatirkan kalau tidak bisa adil, maka cukup wahidatan, maka cukup satu saja. Mungkin itu lebih baik bagimu untuk menyenangkan dunia dan akhiratmu. Mungkin hikmah daripada pernikahan itu, dari hukum nikah itu, kita simpulkan bahwa nikah itu boleh atau sunnah menurut syariat Nabi Muhammad SAW atau menurut syariat Islam. Karena Nabi pun juga pernah mengatakan dalam hadisnya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan tergolong dari umat kami. Jadi umat Rasul itu disarankan untuk menikah bila mana beliau itu sudah mampu dalam segalanya. Mampu dalam materinya, mampu dalam fisiknya, mampu dalam mentalnya. Dari hukum nikah itu terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, hukum nikah itu adalah makruh. Bagi siapa hukum nikah yang makruh itu? Hukum asal dari pernikahan sudah dikatakan tadi bahwa hukumnya adalah mubah, yaitu boleh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Itu menjadi mubah atau boleh bila mana dia itu tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan bahwa dia itu harus menikah. Yang kedua adalah hukumnya sunnah. Bagi siapa hukum sunnah itu? Hukum sunnah itu yaitu untuk seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan mampu secara rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak dikhawatirkan terjerumus dalam praktik perzinahan atau mukodimah perzinahan atau hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun. Itu menjadi hukum sesuatu dari nikah itu menjadi sunnah. Jadi dia ini masih sanggup untuk menahan nafsunya, masih sanggup untuk menahan emosinya, bahwa dia itu tidak menikah pun juga tidak apa-apa. Barangkali kalau mampu dia itu, mampu secara fisiknya, jasmaninya, mampu secara rohaninya, tetapi dia itu masih bisa menahan hawa nafsunya, masih bisa menahan supaya tidak terjerumus kepada perbuatan dosa atau perbuatan zina atau perbuatan mukodimah zina itu, maka bagi dia yang sudah mampu fisik jasmaninya, mampu secara rohaninya, mampu secara hartanya, tetapi masih bisa untuk menahan hawa nafsunya, maka itu hukumnya nikah itu menjadi sunnah bagi dia, seseorang yang mau melaksanakan pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah. Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa itu jadi penjaga bagi dirinya."
Ini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anjuran bagi kaum-kaum yang masih lajang atau masih pemuda yang belum nikah. Jadi ada seruan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kamu kalau sudah mampu fisiknya, jasmaninya, rohaninya, mampu hartanya, maka disegerakan untuk menikah. Karena menikah itu yang pertama bisa menjaga matanya. Jadi matanya tidak sembarangan melihat perempuan yang bukan muhrimnya, juga menjaga kemaluannya bisa terjaga karena disalurkan kepada sesuatu yang baik atau sesuatu yang halal. Itu dianjurkan kalau ada pemuda-pemudi yang sudah mapan untuk menikah atau sudah mampu untuk menikah, bahwa dia itu disarankan untuk menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu ini untuk menikah, hartanya belum cukup, terus jasmaninya juga belum cukup umur, rohaninya secara mentalnya belum siap, maka hendaklah dia itu berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Karena berpuasa itu menjaga dirinya dari hawa nafsunya dengan cara berpuasa. Yang selanjutnya, hukum daripada pernikahan itu adalah ada yang wajib. Apa yang wajib itu? Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmaninya, kedewasaan rohaninya, memiliki bekal untuk menafkahi istrinya, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji dan zina jika hasad kuatnya untuk menikah tidak terwujud. Maka itu menjadi sesuatu yang wajib bila mana dia itu tidak mampu untuk menjaga hawa nafsunya. Yang selanjutnya ada nikah itu ada hukum makruh. Makruh itu bagi siapa? Hukum makruh ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya. Walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya, maka dia itu dihukumi oleh makruh untuk menikahnya. Yang selanjutnya, hukum daripada pernikahan itu adalah haram hukumnya. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Tujuan daripada pernikahan itu jelas itu haram menurut syariat agama Islam. Kenapa? Karena niatnya itu tidak lillah. Karena niat untuk menikah itu harus lillah. Karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikah didasari dengan niat yang tidak baik, apalagi ingin menyakitinya atau KDRT dan sebagainya, atau mempermainkannya, memeras hartanya. Jadi tujuan nikah untuk memeras harta itu jelas. Dari tujuan nikah itu sendiri jelas itu hukumnya haram menurut syariat Islam. Yang selanjutnya, setelah kita tadi membahas dari pengertian nikah, juga macam-macam nikah menurut pelakunya, yang selanjutnya kita akan membahas tentang rukun nikah. Setidaknya terdapat 5 rukun nikah yang disepakati ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah. Yang pertama adalah terdapat calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.
yang tidak terlarang secara syar'i untuk menikah. Jadi ada calon laki-laki, juga ada calon untuk perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Kenapa di sini dikatakan laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah? Karena antara laki-laki dan seorang perempuan itu tidak bisa dinyatakan sah nikahnya kalau antara laki dan perempuan itu yang pertama bersaudara, yang kedua batal nikahnya karena rodok dalam bersaudara, satu persusuan dalam persaudaraan. Itu menjadi tidak sah dalam pernikahannya. Bahkan apalagi kalau memang sudah berumah tangga, dia ketahuan bahwa dia itu saudara rodoknya, meskipun dia itu sudah punya anak 3, sudah punya anak 5, tetap itu harus dipisahkan. Kenapa? Kalau dilanjutkan setelah dia mengetahui bahkan dia saudara sepersusuannya, maka kalau dilanjutkan itu akan menjadi dosa untuk dirinya, juga dosa untuk keluarganya yang tidak memisahkannya. Itu yang pertama. Yang kedua ada wali dari calon pengantin perempuan. Ada walinya, yang pertama ayahnya kalau ada. Kalau memang tidak ada, bisa diganti oleh kakak yang paling terbesar, laki-laki. Itu yang kedua, ada walinya. Yang selanjutnya dihadiri 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Jadi ada saksi dari perempuan, ada saksi dari laki-laki. Saksi ini sangat penting sekali. Kenapa? Sebabnya karena saksi ini yang mensahkan dan tidak mengesahkan pernikahan itu tergantung oleh saksi. Makanya ketika sudah ijab qabul dilaksanakan, maka saksi ditanya apakah sah ini pernikahannya atau tidak. Tentu saja yang mensahkan dan tidaknya itu adalah 2 orang saksi, dari saksi perempuan dan dari saksi laki-laki. Yang selanjutnya setelah ada saksi juga ada ijab dari pihak wali, pengantin perempuan atau yang mewakilinya, ada ijab. Itu. Selanjutnya diucapkannya qabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Itu ada ijab qabul. Dan di dalam pernikahan itu ijab qabul itu harus ittisal. Apa itu ittisal? Ittisal itu harus nyambung antara ijab dan qabulnya. Itu harus nyambung, tidak boleh terhalangi oleh satu kata atau 2 kata. Jelas kalau bisa terhalangi oleh 1 kata atau 2 kata, jelas itu nikahnya tidak sah. Kenapa? Sebabnya karena tidak ittisal dalam pengucapan lapad ijab qabulnya. Yang selanjutnya, ini dalam pernikahan ya. Sekarang kan di zaman dunia yang begitu pesat transformasi teknologi, di mana teknologi ini bisa dijadikan suatu alat untuk mempermudah seseorang dalam berinteraksi. Contoh, di zaman dulu itu kalau mau pesan makanan itu mesti kita
pergi ke warung. Sekarang kalau kita mesen makanan itu tinggal pencet saja dari HP, panggil GoFood, langsung itu datang ke rumah. Mau panggil Gojek, mau panggil bersih-bersih, itu semua transformasi teknologi sekarang sangat cepat dan meringankan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahkan saya pun juga di sini bisa berinteraksi dengan orang yang ada di Arab Saudi, bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar daerah. Makanya ini menjadi perbincangan untuk kita semua, bagaimana jika ada seseorang yang menikah lewat jalur virtual, lewat online nikahnya. Istrinya di sini, itu suaminya contohnya di Kalimantan, sedangkan istrinya di Tasikmalaya. Itu terucap antara ijab dan qabul seperti akad nikah pada umumnya, disaksikan 2 orang saksi. Maka itu menjadi perdebatan ulama-ulama pernikahan secara virtual atau nikah secara online. Tetapi saya di sini mau berpendapat tentang pendapatnya Imam Syafi'i yang sangat berhati-hati dalam menentukan suatu hukum, bahwa menurut Imam Syafi'i itu nikah secara virtual itu jelas tidak sah. Kenapa sebabnya tidak sah itu? Karena antara satu dan yang lainnya atau pengantin laki-laki dan perempuan beserta wali dan saksinya itu tidak ada dalam satu majelis, dalam satu ruangan. Jadi menurut Imam Syafi'i bisa dikatakan sah pernikahan itu bila mana antara laki-laki dan perempuan, ada walinya, ada saksinya, itu berkumpul dalam satu ruangan. Keluar dari sana menurut madhab Imam Syafi'i jelas itu pernikahan tidak sah menurut syariat Islam. Itu mungkin penjelasan sedikit tentang pernikahan yang lagi fenomenal di zaman sekarang, yaitu pernikahan melalui jalur virtual. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu syarat-syarat dari pernikahan. Apa saja sih syarat dari pernikahan itu? Di antara syarat dari pernikahan itu yang harus kita ketahui, yang pertama yaitu harus beragama Islam. Itu jadi harus satu agama. Tidak boleh pernikahan itu berbeda agama. Misalkan ini Muslim, laki-lakinya Muslim, sedangkan perempuannya non-Muslim, itu jelas terlarang oleh Al-Quran, nikah berbeda agama. Maka kalau ingin menikah antara Islam, harus dengan Islam lagi. Tidak boleh menikah antara Islam dengan non-Muslim. Dia harus beragama Islam atau satu agama. Yang kedua dari syarat pernikahan itu adalah bukan mahramnya. Yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa mahram itu bisa terjadi karena 3. Satu, mahram dalam sebab pernikahan. Yang kedua, mahram dari sebab persaudaraan. Yang ketiga, mahram dari sebab sepersusuan. Itu tidak boleh. Dalam pernikahan itu mertua kita menjadi mahram kita yang tidak boleh untuk kita nikahi. Dari rodo ada satu persusuan. Itu di zaman dulu kan bila mana ada orang yang menitipkan anaknya di tetangganya, bila mana si anak itu nangis, sedangkan dia lagi sama menyusui anaknya,
ya itu langsung disusui. Bahkan kalau memang sudah bertemu apa ketahuan bahwa dia itu satu persusu dengan dia, saudara sepersusuan, dia itu jelas harus dibatalkan pernikahannya. Meskipun dia itu kalau sudah lama pernikahannya, tetap harus dibatalkan. Yang ketiga ada mahram dari sebab bersaudara adik, kakak. Itu tidak boleh jelas pernikahan. Yang selanjutnya ada wali nikah bagi perempuan, ada walinya. Jelas itu untuk perempuan pasti ada walinya. Cuman di wali ini bagaimana kalau si anaknya itu adalah anak dari hasil hubungan terlarang. Apa hubungan terlarang itu adalah hubungan yang di luar dari pernikahan. Nah, itu harus hati-hati untuk kita. Untuk yang mualinya, jadi walinya, itu tidak boleh diwali oleh ayah biologisnya. Meskipun dia itu sudah menikah. Kenapa sebabnya? Karena si anak itu terjadi di luar daripada pernikahan yang sah menurut syariat agama. Tetap itu harus diwakilkan pernikahannya oleh seorang wali hakim. Itu mazharatnya. Itu kalau punya anak di luar dari pernikahan. Yang kedua, tidak boleh diwaris oleh ayahnya. Kalau dari ibunya bisa gitu, tidak apa-apa. Yang selanjutnya dari syarat pernikahan itu adalah sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah. Wali nikah harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Merujuk hadis dari Abu Hurairah yang berkata, bersabda Rasulullah SAW, perempuan tidak boleh menikahkan atau menjadi wali terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya. Itu di hadis diriwayatkan oleh Daruqutni. Wali nikah mempelai perempuan yang utama adalah ayah kandung. Namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, biasa diwakilkan oleh laki dari jalur ayah. Misalnya kakek, buyut, saudara laki-laki, seayah, seibu, paman, dan seterusnya. Berdasarkan urutan urusan nasab dari keluarga. Alternatif kalau memang tidak ada, itu ada wali hakim yang sudah diatur oleh undang-undangnya. Itu mungkin dari penjelasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan tentang talak. Setelah tadi kita membahas dari pengertian nikah, hukum nikah, juga syarat dan rukun nikah. Selanjutnya di bagian kedua ini kita akan menjelaskan tentang talak. Pertama, definisi talak itu adalah perceraian. Secara bahasa, talak berarti pemutusan ikatan. Putusnya suatu hubungan itu dilandasi dengan talak. Sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali pernikahan. Gitu. Putusnya tali pernikahan yang tadinya jadi suami dan istri, kalau sudah ditalak, itu sudah tidak ada lagi hubungan. Talak tanpa adanya alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan. Jadi dilayangkan talak itu harus ada sesuai prosedur atau alasan-alasan tersendiri yang logis, yang dipandang baik menurut agama. Bahkan dari Sauban radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa wanita yang meminta cerai, ini seorang wanita yang meminta cerai tanpa ada alasan yang diperbolehkan, maka haram baginya bau surga. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi.